Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku dimanapun panjenengan berada, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan nikmat, hidayah, serta taufiknya kepada kita, sehingga saya dan panjenengan bisa berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan penuh kemuliaan, yakni bulan suci Ramadan. Hal ini, anugerah ini harusnya menjadikan kita sebagai seorang hamba yang pandai bersyukur, menghindari sikap kufur, senantiasa bertafakur, agar tak menjadi pribadi yang takabur. Meskipun kita sekarang masih berada dalam situasi wabah corona, akan tetapi jangan jadikan ini hambatan dalam usaha meningkatkan kualitas iman dan takwa. Meskipun kita masih belum bebas dalam bertatap muka, akan tetapi tali silaturahmi harus tetap terjaga. Walaupun hari ini kita masih belum diperbolehkan berjabat tangan, akan tetapi kita tetap saling mendoakan. Sahabatku dimanapun panjenengan berada, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai dengan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dua ayat ini seringkali kita dengar, kita baca, dan bahkan mungkin sudah kita hafalkan di luar kepala. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah benar-benar memahami makna dari ayat ini dan juga menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari? Atau justru kita malah lalai dan abai terhadap kandungan ayat ini? Sahabatku, secara sederhana ayat ini menjelaskan bahwa perbuatan manusia sekecil apapun, entah itu kebaikan atau keburukan, niscaya akan berdampak pada pelaku perbuatan tersebut. Dalam artian dia akan menerima balasan dari apa yang telah dikerjakan. Contoh sederhana, ketika kita berada di dalam suatu lingkungan baru, yang mana terdapat tetangga baru, maka kita sebagai orang baru harusnya memiliki beberapa sikap yang bisa menjadikan interaksi sosial tersebut harmonis. Apakah saja sikap tersebut? Yakni bisa tepo seliro, adab asor,
tata krama, dan lain sebagainya. Kalau kita bisa menghormati orang lain, kalau kita bisa menghargai orang lain, maka insya Allah tanpa diminta, orang yang kita hormati akan menghormati kita kembali. Tetapi lain lagi ceritanya, bila kita berada di lingkungan baru, kita malah membuat onar. Kita malah berbuat kerusakan. Kita tidak mau mengikuti peraturan yang ada. Kita tidak mau mengikuti kepedulian warga di sekitar. Maka niscaya orang yang ada di sekitar kita, kalau kita berbuat demikian, orang tersebut akan memberikan cap negatif kepada kita. Akibatnya, interaksi sosial yang kita harapkan bisa membawa keharmonisan, ternyata malah menjadikan kita tidak merasa nyaman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sahabatku, dimanapun panjenengan berada, di dalam kehidupan sehari-hari, potensi seseorang untuk melakukan kebaikan dan keburukan pasti akan menyertai dimanapun dan kapanpun. Telah jelas di dalam firman Allah dan juga hadis Nabi. Apakah yang akan diberikan sebagai balasan bagi orang yang berbuat kebaikan dan bagi orang yang berbuat kejahatan? Oleh karenanya, karunia Allah berupa akal, hati, dan budi pekerti haruslah kita pergunakan dengan sebaik mungkin sebagai sistem filterisasi, yakni sebagai sistem untuk memilah dan memilih mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk. Perbuatan yang baik kita laksanakan, perbuatan yang buruk kita tinggalkan. Banyak contoh perbuatan baik di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja, ketika kita sedang berjalan, kita menemukan paku atau benda tajam lainnya, lalu kita singkirkan agar tidak menghalangi jalan orang yang sedang berlalu lalang. Bisa juga kita membantu teman kita yang sedang kesulitan dalam belajar, ataupun kita memberikan bantuan sedekah kepada masjid atau musola yang sedang melakukan pembangunan. Sebaliknya, perbuatan buruk dalam kehidupan sehari-hari juga teramat banyak. Sebutkan saja orang yang menggunjing orang lain, orang yang membicarakan aib orang lain, mencaci maki orang lain, bertindak tidak senonoh dengan orang lain, dan sebagainya. Tentunya kita harus memilih dan memilah mana yang bisa kita lakukan dan mana yang harus kita hindari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku, dimanapun panjenengan berada, banyak di antara kita yang mungkin seringkali mengalami ketika kita akan melaksanakan suatu kebaikan, tiba-tiba datang godaan dan juga pikiran-pikiran negatif yang menjadikan diri kita batal melakukan kebaikan tersebut. Namun ada juga perbuatan potensi di dalam diri kita untuk melakukan kemaksiatan. Lalu ketika kita dihadapkan dengan kemaksiatan tersebut, ternyata muncul sebuah godaan dan nafsu yang menggiring pemikiran kita, sehingga seolah-olah berbuat maksiat itu akan mendatangkan sebuah nikmat. Padahal hal semacam ini hanyalah tipu daya, yang mana tipu daya ini mampu menjerumuskan manusia ke dalam lembah nista. Disinilah medan tempur kita.
Disinilah medan juang kita. Disinilah keteguhan hati dan iman kita diuji. Kita tetap istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam melaksanakan ketaatan, atau justru kita malah terjerumus melaksanakan kemaksiatan. Sahabatku, dimanapun panjenengan berada, agama Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik terhadap sesama. Perlu kita ingat, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, kelak pasti akan dimintai pertanggungjawaban dan diperlihatkan balasannya. Kapan itu? Kelak di hari kiamat. Di hari kiamat kelak, kita tak lagi bisa mengelak. Di hari kiamat nanti kita tidak akan bisa bersilat lidah. Di hari kiamat nanti kita tidak akan lagi mampu untuk menipu. Segala rekam jejak dan detail catatan kehidupan kita pasti akan diperlihatkan. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah cukup amal kita untuk dipergunakan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala? Dunia ini hanyalah sementara. Masih banyak dan masih ada perjalanan lain yang harus kita lalui. Jadikan dunia sebagai ladang tempat menanam kebaikan, agar esok kita bisa memetik buahnya di hari kemudian. Sahabatku, dimanapun panjenengan berada, intisari dari materi yang telah saya sampaikan adalah jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan. Karena kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan, insya Allah akan bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, dan juga bagi lingkungan. Kita tak pernah tahu yang terjadi hari esok bagaimana. Apakah kita masih bisa tertawa, atau justru malah kita terbujur kaku, tak bernyawa. Kita tak pernah tahu apa yang terjadi di hari esok. Jangan-jangan mungkin kita sudah waktunya untuk kembali ke hadirat ilahi Rabbi. Kita tak pernah tahu esok kan bagaimana. Apakah ketika ajal itu datang menjemput kita, kita sedang berada pada fase ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau justru kita malah jatuh terjerumus ke dalam lubang lumpur dosa. Sekali lagi, kita tak pernah tahu bagaimana esok kan terlaksana. Bisa jadi kita besok sudah tak bernyawa. Yang bisa kita lakukan hanyalah terus berusaha, berbuat kebaikan, dan juga berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan mengabulkan permintaan-permintaan kita, hingga bila tiba masanya kelak, kita bisa mengakhiri cerita dengan husnul khotimah. Demikian sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetaplah istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan. Terima kasih. Akhirul kalam.